pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelumnya kemarin kita membahas tentang apa ya? Oh iya, tentang remaja. Nah, remaja ini kan kemarin sudah dijelaskan bahwa remaja itu masa kalian kan, dimana umur kalian itu sedang menuju masa labil-labilnya. Kenapa labil? Karena remaja itu mudah meniru ya, mudah terpengaruh oleh lingkungan, oleh teman atau apapun itu. Nah, kalian tahu nggak sih di balik keasikan kalian menjadi remaja itu ada sesuatu yang sangat membahayakan diri kalian. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Nah, jadi sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu tentang kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Nah, baik, kalian bisa perhatikan ya, perhatikan teman-teman tentang kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Ya, ada yang tahu nggak sih kenakalan remaja itu apa? Ada yang tahu nggak? Iya, apa itu kenakalan remaja? Oke, baik. Nah, jadi menurut beberapa ahli, kenakalan remaja itu merupakan perbuatan kejahatan yang menyimpang ya, yang bersifat melawan hukum dan menyalahi norma-norma agama. Nah, jadi kenakalan remaja itu perilaku menyimpang, perilaku yang tidak apa ya itu namanya, yang tidak mengikuti aturan. Nah, mereka itu lebih ke apa ya? Mereka itu lebih bukan melawan sih, tapi mereka lebih senang atas apa yang mereka inginkan tanpa memperdulikan orang lain. Seperti itu. Itulah remaja. Nah, perilaku ini tuh, perilaku yang tidak mengikuti aturan ini sangat membahayakan diri remaja. Nah, apa sih yang menyebabkan remaja itu berperilaku nakal? Apa itu penyebabnya? Ada yang tahu? Nah, jadi penyebabnya itu ada dua. Yang pertama yaitu karena faktor internal dan faktor eksternal. Nah, penyebab kenakalan remaja itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu merupakan berasal dari diri sendiri, yaitu misalnya itu mereka itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Di sini seperti contohnya tidak bisa membedakan kan mana yang baik dan mana yang benar, dan mana yang tidak baik. Nah, pada faktor ini kontrol dirinya itu lemah, sehingga remaja itu tidak memperdulikan omongan orang dewasa. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri dan mudah terjerumus. Jadi di sini itu walaupun mereka tahu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia tidak bisa mengontrol dirinya, maka dia akan masuk ke dalam kategori kenakalan remaja. Seperti itu. Itu merupakan faktor internal dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada beberapa sih faktor, ada seperti faktor keluarga, terus teman sebaya, dan bisa juga faktor dari lingkungan. Nah, faktor keluarga ini bisa juga karena orang tuanya itu kurang perhatian.
Dan ada juga yang terlalu memanjakan sehingga anak itu remaja itu jadi apa ya, mudah ya karena dimanjakan sehingga nanti remaja itu akan melawan seperti itu. Selain itu juga karena perceraian orang tua. Nah, perceraian orang tua ini mengakibatkan anak bisa berbuat kenakalan, berbuat nakal karena mereka merasa bahwa dirinya itu sudah tidak punya siapa-siapa, maksudnya tidak punya orang tua lengkap seperti itu dan kurang perhatian dari orang tua seperti itu. Dan yang kedua yaitu teman sebaya. Nah, teman sebaya ini sangat berpengaruh karena apa? Karena teman ini bisa menjerumuskan pada hal-hal yang tidak baik. Nah, biasanya remaja itu kalau sudah nyaman sama temannya, mereka nyaman, dia tidak peduli bahwa teman itu baik atau enggak, ya seperti itu. Dan alangkah buruknya ketika mereka tidak bisa seperti ini, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dia akan sangat gampang terjerumus terhadap kenakalan remaja seperti itu. Dan yang kedua itu lingkungan. Nah, ketika remaja itu hidup di lingkungan yang di mana lingkungan itu ada pecandu narkoba, judi, nah remaja itu mudah sekali terpengaruh terhadap lingkungan seperti itu. Mudah, karena remaja itu labil. Ya, emang remaja itu terkenalnya mudah terpengaruh seperti itu. Nah, ini penyebab. Lalu setelah penyebab yaitu jenis kenakalan remaja. Ini hapus dulu ya. Jenis kenakalan remaja. Ada yang tahu kenakalan remaja itu apa aja? Apa? Ya, benar. Yang pertama yaitu berkelahi. Nah, ini sering banget terjadi antar sekolah ya. Selain berkelahi antar sekolah, juga di dalam kelas juga biasanya berkelahi. Siapa di sini yang sering berkelahi? Aku. Tahu nih siapa yang sering berkelahi. Nah, jadi yang pertama itu berkelahi. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua yaitu membolos sekolah. Nah, perilaku ini sering terjadi di sekolah manapun, seperti sekolah SMK. Nah, sering terjadi seperti ini karena apa? Karena yaitu tadi penyebabnya karena teman sebaya. Ketika teman kita mengajak untuk membolos sekolah, lah sebagai teman dia itu sudah merasa nyaman, jadi dia akan terpengaruh. Itu. Jadi kalian itu jangan mudah terpengaruh hal-hal seperti ini. Itu akan menjadikan kalian nakal. Selain itu, yang paling parah yaitu penyalahgunaan narkoba. Ini sangat parah ya. Karena penyalahgunaan narkoba itu berefek terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan, membuat resah ya, apalagi mabok-mabokan. Nih, kalian harus hindari semua jenis kenakalan ini, karena buat apa? Ini akan merusak diri kalian dan masa depan kalian. Nah, selain jenis, ada juga dampak. Nah, ketika kalian sudah masuk ke dalam kenakalan remaja, apa sih dampak untuk kalian? Apa sih dampaknya ketika kalian melakukan ini dan ini? Apa? Ya, dampaknya yang pertama bagi diri sendiri yaitu bisa kalau ke fisik ya, kalau ke fisik itu bisa mengakibatkan penyakit. Di sini penyakit. Misalkan kalian itu termasuk kenakalan, ya amit ya, jangan sampai kalian itu masuk sini, mabuk-mabukan dan narkoba. Ketika kalian mengonsumsi ini setiap hari ataupun udah kecanduan, itu sangat berpengaruh terhadap diri sendiri.
kalian bisa terkena penyakit. Naudzubillah min dzalik. Nah, selain penyakit, psikis juga bisa kena. Apa itu? Menjadi pribadi yang buruk. Kalian sudah dicap sebagai remaja yang buruk di lingkungan keluarga. Seperti itu. Selain bagi diri sendiri juga bagi keluarga. Sangat berdampak pada keluarga. Nah, karena remaja anaknya itu dia melakukan hal seperti ini, kenakalan ini akan meresahkan orang tua, sehingga nanti orang tua akan cekcok. Seperti itu yang sering terjadi di Indonesia ya. Nah, selain cekcok juga menjadikan hubungan kalian ini tidak harmonis. Ya enggak? Nah, selain bagi diri sendiri dan keluarga juga bagi masyarakat. Ini sangat berdampak karena ketika kalian mabuk-mabukan di lingkungan itu meresahkan. Misalnya kalau kalian itu mabuk di luar kesadaran, kalian melakukan pelecehan seksual, terus bisa melakukan hal-hal yang meresahkan masyarakat, itu sangat berdampak ya. Dampaknya tidak hanya diri sendiri, namun orang tua dan masyarakat. Makanya kalian harus hati-hati tentang kenakalan remaja. Seperti itu. Nah, dari tadi pengertian kenakalan remaja, penyebabnya apa, jenisnya apa, dan akibatnya apa sih solusi, apa sih cara untuk mengatasi kenakalan remaja sendiri? Apa yo? Ada yang tahu nggak? Apa? Nah, cara mengatasinya, cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu dengan menciptakan keluarga yang harmonis, ya, menciptakan keluarga harmonis. Jadi keluarga harmonis itu akan menumbuhkan remaja itu menjadi remaja yang baik, remaja yang taat peraturan, nurut, seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan remaja itu yang pertama itu dari orang tua, dari keluarga khususnya. Ketika keluarga belum bisa mendidik anaknya, maka akan mudah terjerumus ke sini. Selain itu juga memberikan kemerdekaan kepada anak remaja untuk mengungkapkan pendapatnya dalam batasan-batasan kewajaran tertentu. Jadi biarkan anak berpendapat. Ketika pendapatnya itu tidak baik, maka sebagai orang tua harus memberikan omongan yang baik. Jangan langsung marah seperti itu. Terus keterbukaan antar keluarga. Jadi dalam keluarga yang harmonis itu mereka akan terbuka. Ketika ada masalah, cerita dengan orang tua atau mama atau bapak, itu jangan dipendam, sehingga nanti akan bisa terjerumus ke teman sebaya ya. Teman-teman itu bisa menjerumuskan remaja itu, kita remaja kalian ke hal-hal yang tidak baik seperti itu. Terus selanjutnya yaitu bisa dengan menegaskan. Nah, ketika di sekolah nih, di lingkungan sekolah itu bisa menegaskan dengan disiplin, kedisiplinan di sekolah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi tawuran, perkelahian, atau bullying seperti itu. Terus selanjutnya yaitu aturan yang adil di sekolah. Nah, berarti ini khusus peraturan cara mengatasi sekolah ya, ini khususnya aturan yang adil. Jadi tidak hanya anak-anak yang terpilih, tapi aturan ini untuk semua, dan tidak hanya untuk siswa tapi untuk guru, seperti itu. Lalu nah,
untuk di masyarakat sendiri, apa sih cara untuk mengatasinya? Yaitu yang bisa dengan menegur bagi remaja yang terus-menerus melakukan kenakalan seperti mabok-mabokan atau judi. Nah, masyarakat itu harus menegur. Jadi ketika kalian melihat entah itu orang dewasa, remaja di lingkungan kalian itu sedang melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kalian harus bisa menegurnya. Dan ketika baru 1-2 kali tidak bisa ditegur, maka kalian bisa melaporkannya. Jangan biarkan lingkungan kalian itu menjadi lingkungan yang kotor. Seperti itu. Dan supaya tidak adanya kenakalan seperti ini, mungkin di lingkungan bisa mengadakan hal-hal yang positif seperti kumpul warga, gotong royong. Nah, itu akan sangat berpengaruh ya, positif terhadap remaja, sehingga remaja itu ada kegiatan seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, jadi kalian sebagai remaja itu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kalian harus bisa menahan keinginan jelek kalian. Jangan kalian terjerumus ke ini. Jangan kalian terpengaruh oleh teman yang lain. Biarkan yang lain seperti itu. Ketika teman kita seperti itu, kita omongkan, kita beri teguran. Ketika 1-2 kali tidak mau, ya sudah, berarti kalian tidak usah berteman seperti itu. Karena sebaik-baiknya kalian ketika kalian ingin berteman terus, karena kalian akan terpengaruh, ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalian itu sebagai remaja harus bisa menjaga diri kalian, harus bisa pintar memilih teman seperti itu, supaya masa depan kalian itu bisa cerah. Ya, mungkin sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.